Saudara-saudari terkasih, hari ini 4 Agustus, gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Saudara-saudari, bersama saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tinggi Providensia Dei Pakuwon City, Surabaya. Saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Santo Yohanes Maria Vianney mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga hati, yakni dengan hidup kudus dan banyak berdoa. Kisahnya memang sungguh amat menarik. Siapa yang menyangka jika Yohanes Maria Vianney yang bertubuh kecil dan lamban dalam hal akademik, akhirnya dia menjadi seorang pastor yang sangat terkenal, bahkan seorang santo. Lalu, karena akademiknya kurang, maka dia pun ketika ditabiskan ditempatkan di kota kecil, kota terpencil, yakni di kota Ars, di daerah terpencil Perancis. Di sana ia tetap melayani umat dengan khotbah yang berapi-api, kerja keras yang tulus, dan memberi nasihat-nasihat yang menyentuh umat yang datang mengaku dosa kepadanya. Maka banyak orang dari berbagai daerah datang ke kota Ars untuk mendengarkan khotbahnya dan mengaku dosa kepadanya. Semuanya itu diperoleh melalui kesucian hati dan ketekunannya di dalam berdoa. Sebagaimana juga dikatakan dalam salah satu tulisannya, Santo Yohanes Maria Vianney menyatakan, "Anak-anakku, renungkanlah kata-kata ini. Harta orang Kristiani bukanlah berada di bumi, tetapi di surga." Maka pikiran kita harus diarahkan ke tempat di mana harta kita berada. Karenanya, tugas mulia kita sebagai manusia ialah berdoa dan saling mencintai. Jika Anda berdoa dengan penuh kasih, maka disitulah kebahagiaan sebagai manusia terletak. Dalam hal ini,
Doa tidak lain merupakan persatuan dengan Allah. Sekalipun hatimu kecil, tetapi doa membuat hatimu menjadi luas dan memampukannya untuk menerima kasih Allah yang tak terbatas. Saudara-saudara terkasih, melalui teladan Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga hati, yaitu dengan hidup kudus dan banyak berdoa. Sebab dengan menjalankan keduanya, mulut dan hati kita terlatih mengutarakan hal-hal baik dan yang membawa kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana juga kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, sebuah kisah yang amat indah. Digambarkan Yesus pergi keluar daerah Israel. Mengapa? Ya karena di Israel dia tidak menemukan iman di tengah-tengah bangsanya sendiri. Bahkan orang-orang sekampungnya pun juga tidak menghargai kehadiran dan pewartaannya. Lain halnya dengan perempuan Kanaan, sebagaimana kita dengar dalam Injil ini. Ia datang sambil memohon dengan rendah hati. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ia menangkap bahwa Yesus sendiri bukan hanya sekedar pembawa rahmat, melainkan dialah rahmat itu sendiri. Karena itulah ia menyembah. Meskipun pada awalnya nampaknya Yesus menolak, dia menyembah sambil berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan seakan-akan pada waktu itu, Yesus tidak segera memberikan pertolongan. Yesus bahkan mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Para saudara, apa maksud Yesus ini? Yesus tentu tidak bermaksud berkata kasar, namun melontarkan kata-kata untuk maksud agar ditanggapi secara spontan. Kata anjing dalam kalimat ini, jika dilihat dalam bahasa aslinya Yunani, berkonotasi pada anjing kecil atau anjing piaraan, dan bukan berarti anjing secara umum. Sehingga maksud utama kalimat ini untuk menunjukkan prioritas pada anak-anak dahulu, baru kemudian kepada anjing kecil atau anjing piaraan itu. Jadi kalimat ini tidak dimaksudkan untuk melecehkan, hanya menunjukkan urutan dalam memberikan makan. Perhatian Yesus yang pertama memang ditujukan kepada bangsa Israel. Sebagaimana sabdanya, dia diutus kepada orang-orang Israel untuk menyelamatkan mereka sebagai pemenuhan janji Allah yang telah disebut dalam perjanjian lama. Dan kemudian baru keselamatan itu ditunjukkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Walaupun fokus utamanya bangsa Israel, namun Yesus tidak membatasi pelayanannya. Dan Yesus juga mengarahkan perhatian dan karya keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain. Misalnya pada mukjizat menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, atau mungkin pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria, dan tentu pesannya terakhir sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya adalah agar mereka menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Karena itu, jawaban tersebut ditujukan untuk menguji iman dan kerendahan hati ibu tersebut. Mengingat ibu itu bukan dari kalangan bangsa Israel, agar ia pun akhirnya mengakui Tuhan
yang dinyatakan di dalam bangsa Israel. Dalam Perjanjian Lama, kisah serupa terjadi pada waktu Naaman, panglima Raja Aram, memohon kesembuhan pada Nabi Elisa. Nabi Elisa mensyaratkan Naaman untuk membasuh dirinya di sungai Yordan supaya dia dapat menjadi tahir. Syarat itu disambut oleh Naaman dengan gusar, sebab ia menganggap lebih banyak sungai di daerah Aram yang lebih baik daripada sungai Yordan. Namun setelah dinasihati oleh para pegawainya, akhirnya Naaman menurut juga. Karena itu, ia sembuh dan mengakui keberadaan Allah bangsa Israel. Nah, dengan konteks inilah Yesus menguji iman perempuan dari Kanaan tersebut yang ternyata dijawab dengan iman yang teguh, sehingga akhirnya Yesus menyembuhkan anaknya. Para saudara, marilah kita belajar dari perempuan Kanaan ini untuk sungguh percaya dengan teguh pada Tuhan. Kita juga meneladan Santo Yohanes Maria Vianney yang sungguh mengundang kita untuk terus menjaga hati, memelihara kesucian hidup, dan banyak berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.